Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah lembah hijau yang dikelilingi pepohonan tinggi dan aliran sungai jernih, tersembunyi sebuah pondok kayu sederhana. Disinilah Arka, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun, tinggal bersama kakek Pranoto, satu-satunya keluarganya yang tersisa. Jauh dari hiruk-pikuk kota dan bising kendaraan, kehidupan mereka di tengah hutan adalah tentang kedamaian, kesederhanaan, dan harmoni dengan alam. Setiap pagi, Arka bangun dengan kicauan burung yang bersahutan. Ia menyapu halaman pondok, memberi makan ayam dan bebek peliharaan, lalu membantu kakeknya menyiapkan sarapan dari hasil kebun mereka. Setelah itu, Arka akan menyandang ransel kecilnya yang berisi botol air, buku catatan, dan sebungkus camilan, lalu pergi menjelajah hutan. Arka bukan anak biasa. Sejak kecil, ia diajari kakek Pranoto untuk mengenal jejak hewan, membedakan daun beracun dan obat, serta memahami bahasa alam. Karena itu, hutan baginya bukan tempat yang menakutkan, melainkan rumah besar yang penuh rahasia dan keindahan. Ia bersahabat dengan seekor burung jalak bernama Tili, tahu di mana kelelawar tidur siang, dan hafal tempat tinggal keluarga rusa yang sering minum di sungai kecil. Di matanya, semua makhluk adalah teman. Ia menolong seekor tupai yang terjerat akar, menyelamatkan burung yang sayapnya patah, dan menanam pohon baru di tanah yang longsor. Kebaikan hatinya membuatnya disayangi seluruh penghuni hutan, meski mereka hanya menunjukkan rasa terima kasih lewat tatapan mata atau kehadiran diam-diam. Suatu sore yang mendung, saat Arka sedang mengamati jejak kaki di tepi sungai, ia mendengar erangan pelan dari semak-semak. Suara itu kecil, hampir seperti tangisan bayi. Ia berjalan perlahan, menyibak daun-daun lebar, dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Seekor anak harimau, masih kecil, tubuhnya berlumuran lumpur, dan salah satu kakinya terluka. Matanya yang bulat besar menatap Arka penuh takut dan kesakitan. Tubuhnya gemetar, napasnya pendek. Jantung Arka berdegup kencang. Ia tahu harimau bukan hewan biasa. Bahkan seekor anak harimau bisa berbahaya jika merasa terancam. Tapi saat itu, yang ia lihat bukan predator, melainkan makhluk kecil yang kesepian dan butuh pertolongan. Dengan hati-hati, Arka mendekat. Ia berjongkok, menjulurkan tangan, dan berkata pelan, "Aku nggak akan menyakitimu. Aku cuma ingin bantu." Anehnya, anak harimau itu tidak mengaum atau menggigit. Ia hanya menunduk, seolah pasrah. Arka mengangkat tubuh harimau kecil itu dan membawanya ke pondok rahasia miliknya. Sebuah gubuk kecil yang ia bangun dari ranting dan daun di pinggir sungai, tempat ia sering beristirahat atau membaca buku. Ia membersihkan luka sang harimau dengan air hangat, membalutnya dengan kain bersih, dan menyuapinya potongan daging kering dari bekal yang ia bawa. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak biasa. Arka menamai harimau kecil itu Tomo, berasal dari kata teman ombak, karena ia menemukannya di dekat aliran sungai. Sejak hari itu, mereka menjadi dua sahabat yang tak terpisahkan. Setiap sore, setelah pekerjaan rumah selesai, Arka akan pergi ke pondok rahasianya untuk menjenguk Tomo, membawa makanan, dan bermain bersama. Tomo pun mulai pulih. Luka di kakinya sembuh, dan ia menjadi lebih aktif. Tapi Arka menyadari satu hal, ia tidak bisa memberitahu siapapun, bahkan kakeknya, tentang Tomo. Kakeknya pernah bilang bahwa harimau adalah hewan buas dan berbahaya, apalagi jika sudah tumbuh dewasa. Jika kakek tahu, bisa jadi Tomo akan diusir, atau lebih buruk lagi, dibunuh oleh penduduk desa. Karena itu, Arka memilih diam. Hari-hari berlalu, dan musim mulai berganti. Tomo tumbuh lebih besar dan lebih kuat, tapi tetap jinak dan setia hanya pada Arka. Mereka sering bermain kejar-kejaran di padang rumput, berenang di sungai, atau duduk berdua saat matahari terbenam. Di sisi lain, Arka merasa memiliki saudara yang selama ini tak pernah ia punya. Namun, jauh di lubuk hatinya, Arka tahu kedamaian itu mungkin tidak akan bertahan selamanya.
Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Tomo kini bukan lagi anak harimau kecil yang rapuh. Tubuhnya makin kekar, kakinya kokoh, dan taring-taringnya tumbuh tajam. Namun, di hadapan Arka, ia tetap lembut. Ia akan berguling manja di tanah saat Arka datang, menjilati tangan Arka dengan lidahnya yang kasar, dan sesekali mengeong seperti kucing rumahan. Setiap kali berada di pondok rahasia itu, Arka merasa punya dunia sendiri. Dunia tanpa rasa takut, tanpa penilaian orang, tanpa tekanan. Hanya ada dirinya dan Tomo, dua sahabat dari dunia yang berbeda, tapi saling menjaga. Namun, segalanya mulai berubah ketika seekor kambing milik warga desa ditemukan mati dengan bekas cakaran besar. Desas-desus mulai menyebar di desa, terutama saat jejak kaki harimau terlihat tak jauh dari pemukiman. Warga mulai waspada. Mereka berkumpul di balai desa, berbicara dengan wajah tegang, dan mulai menyusun rencana untuk berburu hewan buas yang mengancam mereka. Arka mendengar semua itu saat ikut kakek Pranoto ke pasar. Wajahnya pucat. Ia tahu, tak ada harimau lain di daerah ini, hanya Tomo. Tapi ia juga tahu Tomo tidak mungkin menyerang kambing, bukan tanpa alasan. Apakah Tomo kelaparan? Apakah ia mulai kehilangan kendali? Dengan hati berdebar, Arka langsung menuju pondok rahasianya begitu sampai di rumah. Ia menemukan Tomo sedang berbaring, tetapi kali ini, matanya tampak lebih tajam, tubuhnya lebih waspada, seperti siap menyerang. Di sudut pondok, Arka melihat bulu kambing tersangkut di ranting. "Tomo, kamu," bisik Arka. Tomo hanya menatapnya, lalu mendekat perlahan dan menggesekkan kepalanya ke dada Arka, seolah meminta maaf. Arka memeluknya erat. Ia menangis dalam diam. Malam itu, di dapur rumah, kakek Pranoto berbicara dengan nada tegas. Mulai besok, semua anak kecil dilarang masuk hutan. Warga sedang cari harimau yang katanya sudah dekat sekali sama desa. Kalau sampai ada yang celaka, itu bisa jadi bencana, Kak. Arka mengangguk, pura-pura tidak tahu. Tapi di hatinya, badai sedang berkecamuk. Ia tahu waktunya makin sedikit. Ia harus melakukan sesuatu. Keesokan harinya, Arka pergi lebih pagi ke hutan. Ia membawa sekeranjang besar daging dari sisa bekal yang ia kumpulkan diam-diam. Ia memberi makan Tomo, lalu bicara padanya lama sekali. "Aku tahu kamu lapar, tapi kamu gak boleh keluar dari area sini, Tomo. Kalau kamu terus turun ke desa, mereka akan memburumu. Mereka takut padamu." Tomo hanya menunduk, seolah mengerti. Tapi Arka bisa lihat, naluri liar itu mulai tumbuh. Tomo bukan anak harimau lagi. Ia adalah pemangsa alam liar. Hari-hari berikutnya makin mencekam. 2 ekor kambing hilang lagi, dan kali ini jejak cakarnya terlihat sangat jelas. Para pemburu desa bersenjata tombak dan senapan tua mulai masuk hutan. Mereka menyebar dalam kelompok kecil, memasang jerat, dan membuat perangkap. Arka panik. Ia memohon pada kakeknya agar tidak ikut memburu. Tapi kakek Pranoto hanya menatap cucunya tajam. "Arka, kamu harus tahu. Hutan ini milik semua makhluk, ya? Tapi kalau ada yang mengancam keselamatan manusia, kita juga berhak melindungi diri. Ini bukan tentang benci atau dendam. Ini tentang bertahan." Ucapan itu menampar Arka keras-keras. Ia tahu kakeknya tidak jahat. Tapi bagaimana bisa ia biarkan Tomo dibunuh begitu saja? Arka mulai membuat rencana. Ia ingin membawa Tomo pergi jauh ke bagian hutan yang lebih dalam, yang tidak dijangkau manusia. Tapi rencana itu terlambat. Suatu siang, saat langit mendung dan hutan terasa lebih sunyi dari biasanya, Arka mendengar bunyi tembakan dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju arah suara. Napasnya memburu, ranting mencakar kakinya, tapi ia tidak peduli. Saat tiba di dekat pondok rahasia, ia melihat Tomo terpojok di balik semak-semak, dan 3 orang pemburu sedang mengepungnya. Salah satu dari mereka sudah membidikkan senapan. Arka melompat keluar dan berteriak sekencang mungkin. Jangan tembak. Dia nggak berbahaya." Para pemburu kaget. Salah satunya hampir melepaskan tembakan, tapi menurunkannya saat melihat Arka berdiri di depan Tomo dengan tangan terbentang. "Kak, Arka, apa yang kamu lakukan di situ? Minggir. Itu harimau, bahaya."
Dia sahabatku. Aku yang rawat dia. Dia nggak akan nyakitin siapa-siapa kalau kalian nggak ganggu. Salah satu pemburu mendesis kesal. Kambing-kambing kami dibunuh, Ka. Kamu bilang itu nggak berbahaya? Arka menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia tak punya jawaban. Ia tahu Tomo memang salah, tapi ia juga tahu Tomo hanya mengikuti nalurinya. Ia bukan makhluk jahat. Ia hanya lapar dan kesepian. Kalau memang harus ada yang ditembak, tembak aku juga. Tapi jangan Tomo. Tomo tiba-tiba maju. Ia mendekat ke Arka, lalu menggesekkan kepalanya ke tubuh Arka sekali lagi. Dengan mata besar penuh sayu, Tomo menatap Arka dalam-dalam, lalu berlari menjauh ke dalam hutan, menghilang di antara pepohonan. Para pemburu terdiam. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Dia bisa saja menyerangmu." Tapi dia pergi. Arka berdiri lemas. Di hatinya campur aduk. Lega karena Tomo selamat, tapi juga hancur karena mungkin itu adalah perpisahan terakhir mereka. Sejak hari itu, Tomo tak pernah kembali. Setiap pagi, Arka duduk di dekat pondok rahasia, menanti dengan harapan tipis bahwa Tomo akan muncul dari balik semak-semak, menggoyangkan ekornya, dan menggulingkan tubuhnya seperti biasa. Tapi yang datang hanyalah hening, dan bisikan angin hutan yang menyayat hati. Arka merasa kehilangan seperti kehilangan saudara kandung. Ia bahkan mulai bermimpi buruk tiap malam, membayangkan Tomo tersesat, kelaparan, atau lebih parah, terkena jerat yang masih dipasang pemburu di sudut-sudut hutan. Di desa, suasana mulai tenang. Sudah 2 minggu tak ada kambing yang hilang. Warga mengira harimau itu sudah pergi jauh, atau mungkin mati. Namun, Arka tahu, Tomo masih hidup. Tapi memilih menjauh demi melindunginya. Hingga suatu malam, badai besar datang. Petir menyambar tanpa ampun, angin menderu liar. Arka yang sedang tidur terbangun oleh suara derapan kaki binatang besar di luar jendela. Ia melompat dari ranjang, membuka jendela, dan jantungnya serasa berhenti. Tomo berdiri di sana, kuyup oleh hujan, tubuhnya penuh luka. Tomo. Arka berlari keluar meski kakek Pranoto berteriak melarang. Tomo roboh di tanah. Nafasnya tersengal, matanya nyaris tertutup. Arka segera menyusup ke kandang tua di belakang rumah, membawa kain, mengeringkan tubuh sahabatnya, dan mengobati luka-luka yang tampak seperti bekas jerat kawat dan cakaran hewan liar. Di dalam badai, Arka menangis sambil merawat Tomo. Ia memohon agar Tomo kuat. Ia tahu, jika warga tahu Tomo kembali, mereka tidak akan berpikir 2 kali untuk memburunya. Keesokan paginya, badai reda. Tapi Arka tahu bahaya belum berlalu. Tomo tidak bisa bergerak jauh. Luka di kakinya parah. Arka harus menyembunyikannya di gua dekat air terjun, yang dulu pernah mereka kunjungi bersama. Ia memanggul tubuh Tomo di atas gerobak kecil, menyelimutinya dengan jerami agar tidak terlihat, lalu diam-diam mendorongnya ke dalam hutan. Di gua itu, Arka tinggal selama 2 hari, menyelinap pulang ke rumah hanya untuk mengambil makanan dan obat. Ia tahu ini tak bisa berlangsung lama. Tapi ketenangan itu pecah pada hari ketiga. Beberapa warga desa menemukan jejak kaki besar yang mengarah ke gua. Mereka merasa harimau itu telah kembali dan kini bersembunyi di sekitar air terjun. Kabar menyebar cepat. Orang-orang bersenjata mulai berkumpul. Kakek Pranoto pun pergi ikut bersama mereka. Arka yang mendengar itu dari jendela langsung panik. Ia berlari ke hutan secepat mungkin, menembus duri dan lumpur, hingga akhirnya tiba di gua. Tomo terbangun, tapi lemah. Luka di kakinya masih basah. Arka tahu, ia harus melindungi Tomo dengan cara apapun. Ia berdiri di mulut gua, menunggu para pemburu datang. Tak lama, langkah kaki terdengar. Beberapa pria membawa obor dan tombak. Mereka berhenti saat melihat Arka menghadang mereka sendirian. "Minggir, Arka. Ini terakhir kali kami beri peringatan. Harimau itu berbahaya," salah satu pemburu berteriak. "Kalian salah. Dia tidak menyerang siapapun lagi. Dia hanya ingin sembuh. Dia luka parah, dan dia sahabatku," seru Arka dengan suara gemetar. Kakek Pranoto maju dari barisan. Wajahnya keras, tapi ada kesedihan di matanya. "Ka, kamu harus ngerti. Ini bukan cuma tentang kamu dan harimau itu.
Ini tentang keamanan seluruh desa. Kalau kalian tembak dia, aku akan berdiri di depannya. Aku akan berdiri sampai akhir. Semua orang terdiam. Hujan mulai turun perlahan, seolah langit ikut menahan napas. Tiba-tiba, Tomo merangkak keluar dari gua, berdiri di samping Arka, walau tubuhnya gemetar. Ia menatap para pemburu, lalu menundukkan kepala, menyerah. Ia tahu ia tak bisa lari. Tapi ia juga tidak ingin melukai siapapun. Salah satu pemburu mengangkat senapan. Arka berdiri makin tegak. Namun, sebelum pelatuk ditarik, kakek Pranoto mengangkat tangan. Turunkan senapanmu. Lihat, hewan itu tidak menyerang. Dia bahkan masih melindungi cucuku. Para pemburu saling pandang. Hujan makin deras. Obor padam satu persatu. Akhirnya, mereka memilih mundur. Hari itu, sesuatu berubah. Bukan hanya takdir Tomo, tapi juga cara pandang desa terhadap hutan. Mereka mulai mengerti bahwa hewan buas tidak selamanya jahat. Kadang, mereka hanya terluka dan butuh tempat aman. Arka memeluk Tomo erat, menangis lega. Ia tahu, badai sudah berlalu. Tapi keputusan penting akan datang. Sejak hari itu, banyak hal berubah di desa kecil yang dulu takut pada suara auman malam. Arka dan Tomo menjadi simbol perdamaian antara manusia dan alam. Meski awalnya sulit, warga desa perlahan mulai memahami bahwa hutan bukan tempat yang menyeramkan, dan tidak semua hewan buas adalah musuh. Kakek Pranoto, yang selama ini dikenal keras, menjadi tokoh penting yang menjembatani pemahaman itu. Ia bahkan mendatangi balai desa dan mengusulkan pembuatan kawasan perlindungan alam kecil, tempat satwa-satwa liar bisa hidup dengan tenang tanpa diburu. Kita bisa hidup berdampingan. Kita jaga mereka jaga hutan, dan hutan jaga kita, katanya di hadapan para warga. Usulan itu disambut antusias. Pemerintah desa mulai membentuk tim penjaga hutan, yang bukan untuk memburu, melainkan untuk melindungi dan mengawasi keseimbangan ekosistem. Beberapa jerat lama dicabut, dan sebagian warga bahkan ikut membantu menanam kembali pohon-pohon yang dulu ditebang. Tomo sendiri, ia berangsur pulih. Luka di kakinya sembuh berkat perawatan Arka dan ketekunan seorang petugas medis hewan yang diundang ke desa setelah warga mendengar kisah luar biasa persahabatan itu. Mereka kagum karena Tomo, seekor harimau liar, tidak pernah sekalipun menyerang Arka, bahkan dalam kondisi terluka dan ketakutan. Setelah sembuh, Tomo tak lagi tinggal di gua. Ia bebas berkeliaran di area yang telah dijadikan zona aman satwa, tapi selalu kembali ke pondok Arka setiap sore. Mereka bermain, seperti dulu. Kadang Arka membacakan cerita, kadang Tomo hanya tidur sambil mendengarkan suara seruling dari tangan sahabat manusianya itu. Namun, Arka tahu waktu mereka tidak akan selamanya. Suatu pagi, Tomo datang lebih awal. Ia tampak gelisah. Ia mengelilingi pondok, sesekali menggesekkan kepalanya pada tubuh Arka. Lalu ia menatap hutan lebat di kejauhan. Kamu mau pergi ya? Tanya Arka pelan. Tomo tak menjawab, tentu saja. Tapi matanya mengatakan semua. Kalau kamu harus pergi, aku nggak akan tahan kamu. Hutan ini rumah kamu. Tomo mengibaskan ekornya, mendekat, dan menjilati pipi Arka untuk terakhir kali. Lalu ia berbalik, berjalan perlahan ke arah pepohonan, menoleh satu kali, dan menghilang ke dalam hijau. Hari-hari setelah kepergian Tomo terasa sunyi. Arka duduk setiap sore di pondok, memandangi jalur yang biasa dilalui Tomo, menunggu. Kadang ia menangis. Kadang ia tertawa sendiri, mengingat kenangan-kenangan mereka. Namun suatu pagi, ia terbangun oleh suara gemerisik aneh di luar pondok. Ia melongo keluar dan melihat jejak kaki kecil. Bukan manusia, tapi juga bukan kaki Tomo. Ia mengikuti jejak itu ke dalam semak, dan seekor anak harimau, dengan corak bulu menyerupai Tomo, bersembunyi di balik akar besar. Arka menatapnya, terkejut. Harimau kecil itu menatap balik, dan mengeluarkan auman lembut, seperti sapaan. Dari balik pepohonan, sesosok besar muncul, Tomo. Tomo tidak pergi selamanya. Ia hanya kembali ke bagian terdalam hutan untuk menjalani kodratnya, menjadi pemimpin kawanan. Tapi ia tidak lupa. Ia kembali, mengenalkan anaknya pada sahabat manusia pertamanya.
Arka menangis sambil tertawa. Namanya siapa? Raka? Kalau cewek, Rika, bisiknya geli. Tomo mendekat, menyentuhkan kepala ke tubuh Arka sebentar, lalu kembali memimpin anak harimaunya menjelajah hutan. Tahun demi tahun berlalu. Arka tumbuh menjadi pemuda penjaga hutan. Ia dikenal tak hanya karena keberaniannya, tapi karena pemahamannya terhadap alam. Ia mengajar anak-anak desa tentang pentingnya hutan, tentang rantai makanan, tentang bagaimana setiap makhluk hidup saling terhubung. Di pondok kayunya yang kini sudah dibangun lebih kuat, Arka menyimpan benda-benda kenangan, seruling bambu, lukisan Tomo yang ia buat sendiri, serta liontin kayu berbentuk harimau kecil yang ia ukir suatu malam saat rindu begitu menyiksa. Kadang di malam sunyi, ia masih mendengar auman dari kejauhan. Ia tersenyum, lalu meniup seruling. Suaranya mengalun jauh, menembus dedaunan, dan dijawab oleh auman rendah dari ujung timur hutan. Tanda bahwa sahabatnya masih di sana. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.